Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data presentation type. Topik ini merupakan kelanjutan dari bahasan sebelumnya tentang data processor type. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan secara tertulis bentuk-bentuk data presentation beserta contoh-contohnya. Elemen-elemen yang dapat digunakan untuk presentasi suatu data dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup. Pertama, indikator. Yang kedua, illuminative display. Dan yang ketiga, recorder. Indikator dan illuminative display memberikan gambar visual instan dari variabel yang dirasakan atau diukur oleh sensor. Sedangkan yang termasuk dalam recorder merekod atau mencatat atau menuliskan ataupun menyimpan file signal output dalam suatu waktu tertentu dan secara otomatis memberikan pencatatan atau record permanen. Recorder untuk sekarang ini merupakan pilihan yang paling tepat jika event yang kita perlukan adalah bersifat high speed atau tidak bisa diikuti dengan kasat mata oleh seorang observer. Atau recorder ini dipilih dengan alasan data yang diperoleh merupakan suatu data yang sangat besar. Atau recorder ini dipilih dengan tujuan mencatat atau memfilekan suatu data. Misalkan data penelitian tentang karakteristik atau sifat atau properti suatu bahan dan sebagainya. Penjelasan lebih lanjut tentang indikator adalah lebih cenderung ke pointer. Secara kasat mata terlihat yang jelas-jelas orang memahami atau semua orang, baik orang awam maupun akademisi, akan memahami bahwa pointer seperti pada jam dinding atau jam tangan itu merupakan data presentation elemen yang bersifat indikator. Jadi indikator itu pasti ada pointer berupa jarum penunjuk dan bersifat analog. Pasti ada yang bersifat mekanis karena dia atau memberikan gambaran visual yang diberikan oleh pointer atau jarum penunjuk. Yang jelas-jelas banyak dipakai adalah jam dinding atau jam tangan.
Selain itu banyak sekali indikator, misalnya indikator kecepatan, indikator misalnya kendaraan melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Jarum penunjuk 90 km per jam itu akan berada atau menunjuk di angka 90 km per jam. Banyak juga misalkan kalau di engine, pointer tekanan menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi di suatu engine adalah sebesar 22 bar. Misal, nah, pointer tersebut biasanya ada di bagian tertentu engine yang menunjukkan kondisi tekanan, kondisi RPM juga ada. Itulah yang dimaksud dengan data presentation dalam bentuk indikator. Yang kedua adalah data presentation elemen yang digrupkan ke dalam kategori illuminative display atau display yang memberikan pencahayaan. Contoh yang nyata adalah yang sering kita jumpai di masyarakat umum adalah kalkulator zaman dulu yang ada LED-nya. Angka-angka yang ditunjukkan oleh LED itulah merupakan data presentasi yang bersifat illuminative display. Jadi illuminative display biasanya menggunakan perangkat atau alat yang dinamakan LED, atau kalau yang lebih maju biasanya menggunakan cathode X-ray seperti dalam alat penampil data tegangan listrik yang bergelombang. Yang ketiga, data presentation elemen ini bersifat atau termasuk dalam grup recorder, di mana recorder ini pertama bisa bermaksud sebagai penyimpan data, misalnya flash disk, hard disk, floppy disk. Bisa juga bersifat penulis sesuatu, misalnya printer, baik itu yang bersifat dot matrix seperti printer zaman dulu, ataupun printer yang bersifat laser jet printer. Nah, itu merupakan hasil dari print-printan itulah, atau alat beserta hasil print-printan itulah merupakan data presentation elemen. Jadi data presentation elemen ini memberikan data atau output yang bagi si observernya, bagi orang diberikan, atau data presentation elemen memberikan data yang bisa dibaca atau dipahami oleh atau yang diperlukan oleh si observer. Kalau kita pengen print sesuatu, berarti si printer tersebut atau data presentation elemen itu
memberikan print-printan yang bisa kita baca, kita telaah dalam bentuk huruf ataupun angka. Ada juga yang bersifat penyimpan data. Misalkan telah saya sebutkan tadi flash disk, hard disk, itu termasuk dalam grup recorder dan sebagainya. Ada juga yang memberikan gambar grafik, misalkan seperti pencatat fluktuasi gempa ketika terjadi vulkanik earthquake atau gempa vulkanik. Di situ data presentation elemen memberikan data berupa grafik yang berupa garis-garis naik turun sehingga bisa terbaca fluktuasinya seperti apa, frekuensinya seperti apa. Sehingga orang atau si observer bisa memberikan penilaian apakah posisinya dia waspada, siaga, ataupun dalam kondisi awas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai data presentation elemen. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga pemahaman tentang bagian atau tentang sesi atau tentang hal-hal yang terkait dengan sistem kendali, khususnya yang nantinya akan berkaitan erat dengan sistem kendali di atas kapal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.